Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikram Fiansyah, mahasiswa pendidikan geografi semester 5. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi perencanaan wilayah, yang dimana ini pembahasan yang akan saya bahas yaitu terkait perencanaan wilayah itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa perencanaan wilayah adalah penetapan langkah-langkah yang digunakan untuk wilayah tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkannya. Selanjutnya ada tahapan-tahapan perencanaan wilayah, yaitu pertama sini menetapkan tujuannya, kedua memprediksikannya, ketiga memperkirakan berbagai masalah, keempat menetapkan lokasi wilayahnya. Kemudian ada juga definisi perencanaan wilayah menurut para ahli, yaitu pertama sini ahli antaranya Gromowski, di mana perencanaan wilayah adalah suatu himpunan dari keputusan awal, keputusan akhir, dan proyeksi ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara. Kemudian menurut para ahli yang kedua, Watterson, perencanaan adalah usaha sadar berorganisasi dan terus-menerus guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga, menurut Conyers dan Yates, perencanaan adalah proses yang kontinu terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Kemudian selanjutnya ada sifat perencanaan. Perlu kita ketahui di sini. Yang pertama, dari segi ruang lingkup, tujuan dan sasarannya. Perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral, dan spasial. Kemudian yang kedua, dari bentuknya, perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif atau perencanaan komprehensif dan parsial. Dan yang ketiga, dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. Yang keempat, dari jangka waktunya, perencanaan bersifat jangka panjang dan jangka menengah, kemudian juga ada jangka pendek. Kelima, dilihat dari arus informasi perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas atau kedua-duanya. Kemudian yang keenam, dari segi ketetapan atau keluasan proyeksi ke depannya, perencanaan dapat indikatif atau perspektif berdasarkan sistem politik. Perencanaan dapat bersifat alokatif, inovatif, dan radikal. Tiga aspek yang perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas produk perencanaan. Pertama, yakni tuntutan untuk semakin melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan adanya keterbukaan dalam proses pengolahan pembangunan. Yang kedua, perencanaan tahunan dan perencanaan jangka menengah perlu terintegrasi dalam perencanaan jangka panjang. Pentingnya perspektif jangka panjang juga ditekankan dengan perlunya menampung kecenderungan global jangka panjang dalam perencanaan jangka menengah. Pentingnya kecenderungan jangka panjang di dunia, khususnya pengembangan ekonomi dan teknologi, perlu dikaji implikasinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Ketiga, perlunya memperhatikan kualitas data dan informasi yang akurat dan terkini sebagai basis pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan. Dan selanjutnya ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan di sini ada tiga aspek, yakni pertama sebagai penuntun arah yang, kemudian yang kedua ada minimalisir ketidakpastian, terus ketiga minimalisir intervensi sumber daya dan penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Kemudian ada syarat perencanaan harus memiliki pengetahuan dan memperhitungkan ada tujuan akhir yang dikehendaki, sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya. Kemudian ada berbagai alternatif. Ketiga, jangka waktu mencapai sasaran tersebut. Keempat, masalah-masalah yang dihadapi. Kelima, modal atau sumber daya yang akan digunakan. Kemudian keenam, kebijakan untuk melaksanakannya. Ketujuh, orang atau organisasi atau badan pelaksananya. Kedelapan, mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. Selanjutnya ada elemen perencanaan, di mana elemen perencanaan ini yakni ada perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang,
ada implikasi perencanaan sangat berkaitan dengan proyeksi, prediksi, penjadwalan kegiatan, monitoring, dan evaluasi. Kemudian, merencanakan berarti memilih berbagai alternatif tujuan agar tercapai kondisi yang lebih baik dan memilih cara agar kegiatan untuk mencapai tujuan sasaran dan kegiatan tersebut. Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas sebaik mungkin, pengumpulan dan analisis data dan informasi mengenai ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting. Kemudian ada faktor-faktor tentang wilayah. Di antaranya di sini pertama ada potensi. Setiap wilayah berbeda-beda. Misalnya daerah A unggul di sektor pariwisata, sedangkan di daerah B unggul di sektor pertanian. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi. Seperti yang kita ketahui, teknologi sifatnya berubah-ubah dan sifatnya terus berkembang. Maka dari itu perlu dilakukan perencanaan wilayah agar sistem jaringannya dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Ketiga, adanya kesalahan perencanaan di masa lalu. Seperti yang kita ketahui dibuat oleh manusia yang mungkin masih memiliki kesalahan atau kekurangan, karena sifat dan kebutuhan manusia itu sendiri tentunya terus berubah-ubah, di mana harus diperbaiki dan berubah menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan lahan yang semakin meningkat. Semakin bertambahnya zaman, maka semakin banyak pula penduduk manusia yang menyebabkan kepadatan penduduk, sehingga manusia tersebut membutuhkan lahan atau tempat tinggal yang layak untuk ditinggali. Sehingga perlu dilakukan perencanaan wilayah agar pemukiman atau tempat tinggal tersebut bisa diatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan. Apabila dalam penyampaian saya terdapat sebanyak kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan pula. Kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.